Berlatar pada tahun 50-an di Los Angeles, Amerika, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang fotografer profesional bernama Jack Bernard. Ia bersama dengan model cantiknya sedang melakukan pemotretan dengan memakai beberapa sampel baju yang membuat Jack tertarik akan pemolekan badan si model. Karena tak ingin melakukan apa yang baru saja ditawarkan oleh Jack, si model berusaha menolaknya dengan alasan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, sehingga ia langsung meminta izin berganti pakaian menggunakan gaun lain yang sudah dipersiapkan. Selesai berganti pakaian, si model lantas kembali dan mencari Jack yang hilang tak kemana. Ia tak sengaja melihat salah satu ruangan yang disinyalir adalah ruangan pembuatan boneka manekin. Selain seorang fotografer, Jack rupanya seorang pembuat boneka yang mana setelah tak kunjung menemukan keberadaan Jack, ia memutuskan untuk pulang tetapi... Jack! Ya, setelah Jack menghabisi si model dengan sekali tebas, ia ternyata sengaja mengambil kepala si model untuk melengkapi karya boneka manekin yang masih tak berkepala. Dan inilah The Mannequin. Beberapa dekade kemudian, masih di tempat yang sama, Ita akan diperkenalkan dengan dua wanita cantik bernama Sophia dan Liana. Mereka berdua merupakan seorang fashion designer yang baru saja menyewa sebuah tempat untuk membuka studio fashion mereka sendiri dari pria berkepala pontos yang merupakan saudara dari pemilik gedung sebelumnya. So I'm thinking tables will go all along here. Hey, what are you wearing tonight? I was thinking that red cocktail. Selesai melakukan transaksi dengan si pemilik, Sophia dan Liana membicarakan terkait gaun yang akan mereka kenakan malam ini. Di acara tunangan sahabat mereka, sempat terkendala oleh atasan yang tidak memberikan izin cuti. Liana tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap akan datang ke momen bahagia sahabat baiknya. Thank you. And hey, maybe 7 months is enough time to get you some time off work, huh? Aw, that's optimistic. Setibanya di rumah, Liana merasa heran karena kondisinya terlihat sedikit berantakan. Ia yang tahu jika pacarnya bernama Peter sedang berada di sana pun tentu langsung protes dengan mengatakan, "Nanaonan sia teh nyakar kehe, Peter ternyata sedang membuat konten video cerita horor di channel YouTube-nya yang karena harus segera berangkat ke pesta." Peter pun langsung mengakhirinya saat itu juga. As we investigate one of Orange County's most haunted buildings. Walaupun sedikit terlambat, Liana dan Peter langsung bisa berbaur dengan acara tersebut. Terlihat dari Peter yang sedang anteng dengan cerita-cerita horornya, dan Liana yang langsung kumpul riung dengan sahabat-sahabatnya termasuk dengan Nadine yang merupakan pemilik acara itu sendiri. I'm excited for Sophia. Which building is it again? Somewhere in downtown. Singkat cerita, esok hari puncang, Liana dan Sophia kembali ke studio yang baru saja mereka sewa untuk kembali membereskannya. Namun kali ini, mereka tak hanya berdua saja, karena Nadine dan satu lagi sahabatnya bernama Hazel ikut membantu, sekaligus ingin tahu studio baru yang diceritakan tadi malam. I am perfectly happy with my life choices. Just back off. Baru saja masuk, Nadine dan Hazel sangat kagum dengan studio baru tersebut. Namun yang menarik perhatian adalah sebuah boneka manekin yang terpajang di pojok ruangan dengan bentuk badan yang begitu menawan, khas wanita tahun 1950-an. Sophia, you better give me this. So, where'd you get this? Oh God, she was already here. Setelah puas melihat-lihat dan waktu sudah agak sore, Hazel bersama Nadine memutuskan untuk pulang, disusul oleh Liana yang juga ikut pulang gara-gara sedikit ada perdebatan terkait sikap Liana yang dinilai cukup aneh oleh Sophia saudaranya. Maybe this breakup is gonna be good for you. It's gonna give you some perspective because Peter is not the only one that needs to get his shit together. Di rumah, Liana tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya yang menyebutkan jika perusahaan telah kehilangan seorang klien penting, sehingga karena hal itu, si atasan langsung memecat Liana dan memastikan jika ia tidak akan diterima di kota ini. Sementara itu, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Sophia masih berada di studio sampai larut malam. Ya, bekerja sendirian dan sesekali merasakan hal aneh namun tak menghiraukannya. Sampai ketika Sophia melihat sosok wanita merayap mendekatinya, tiba-tiba
Keesokan harinya Liana baru saja bangun dan mendapat pesan suara dari Hazel. Ia menyebutkan jika Sophia tiba-tiba menghilang dan melewatkan acara yoga dengannya pagi ini. Bahkan setelah menyusulnya ke studio, pintunya terkunci rapat dan HP-nya tidak aktif sehingga Hazel menyarankan Liana untuk segera pergi ke studio dan memastikan keadaan Sophia baik-baik saja. Sophia? Dan ya, setelah Liana menyusul Sophia ke studio, ia mendapati Sophia sudah dalam keadaan mati mengenaskan dengan kondisi beberapa bagian tubuh terpotong dan luka sayatan pisau yang cukup banyak. 1 tahun kemudian, Liana kembali ke studio setelah kematian Sophia yang sampai saat ini dianggap sebagai kasus bundir. Ia berusaha kembali menghidupkan studio tersebut dan melanjutkan mimpi besar mereka membuat studio fashion. Si pemilik yang senantiasa merawat semua properti gedung tersebut sangat antusias karena Liana memutuskan untuk kembali. On and off the property, but can meet any time for anything. Setelah sempat berbincang dengan si pemilik, Liana langsung menata ulang barang-barang sesuai dengan tempatnya dulu sewaktu Sophia masih ada. Hingga tak terasa, waktu sudah mulai sore dan gelap. Ia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan membuka pesan suara yang berasal dari Peter, pacarnya dulu, yang selama 1 tahun kebelakang tiba-tiba pergi menghilang meninggalkan Liana. Kimiko. This is Peter, by the way. Karena merasa lelah setelah seharian membereskan semua properti yang ada di studio, Liana sampai tertidur di sofa dan memimpikan Sophia memanggil namanya. Ia yang waktu itu langsung terbangun, mendengar suara mesin jahit beroperasi dan tebak siapa yang ada di sana. Keesokan paginya, saat itu Liana sedang berdandan di depan cermin dan tak sengaja melihat ada luka lebam di lehernya, entah karena apa. Ya, kemudian langsung menutupinya dengan make up. Hello, Liana? Tak lama, Nadine yang mendapat kabar jika studio fashion milik Sophia dan Liana akan kembali dibuka dan dikelola sendiri oleh Liana, langsung datang untuk melihat apa yang akan dilakukannya pada studio tersebut. Tak hanya itu, mereka melepas rasa rindu karena sudah sangat lama tidak bertemu. Yeah, it has been a minute. Tak hanya Nadine seorang, ternyata Hazel juga datang di hari yang sama. Liana tentu langsung menyambut kedatangan mereka dengan suguhan minuman seadanya dan mengobrol sampai ngelantur. Namun Hazel yang merasa jika obrolan mereka sama sekali tidak penting dan seolah Liana tak sedia atas kepergian Sophia, membuat situasi ruangan berubah sedikit canggung. But why here? It doesn't make any sense to me why you would want to come back to this place. It doesn't have to make sense to you. I know. I could have handled things differently. Setelah larut malam, Nadine memutuskan untuk pulang ke rumah karena jaraknya tak terlalu jauh dari sana. Namun alih-alih ikut dan tidur di kasur milik Nadine, Hazel menolak ajakannya dan memilih untuk tinggal di sini menemani Liana. Bye. Ketika Hazel berjalan menuju ruangan tempat tadi mereka bercerita, ia sangat terkejut karena terdengar suara langkah kaki lain selain langkah kakinya, sehingga karena sangat penasaran, dia pun langsung melihatnya ke belakang. Hazel, Look what I found. I like that. Tak ada siapapun di belakangnya. Hazel yang saat itu dipanggil oleh Liana karena ia menemukan sesuatu milik Sophia, langsung pergi dan tak terlalu memperdulikan suara langkah kaki tadi. Liana ternyata menemukan sebuah baju yang sudah jadi dan gambar-gambar desain milik Sophia yang disimpannya di sebuah buku, yang hal itu membuat Hazel sangat kagum dengan semua yang dibuat oleh sahabatnya itu. Hold these. We gotta give Alice Baldwin some clothes. Liana kemudian mengajak Hazel untuk memakaikan baju karya Sophia pada manekin yang ada di sana. Selesai memakaikan baju tersebut, mereka sangat terkejut tatkala mendengar suara langkah kaki di ruangan belakang, sehingga Liana yang merasa aneh karena semalam juga ia mendengar hal yang sama, malah melamun sejenak dan The sound? Oh my god! ya, selesai dengan masalah kepala manekin yang kendor, mereka akhirnya beristirahat dan tidur di sofa. Namun di tengah malam ketika Hazel tertidur pulas, ia merasakan sebuah darah bercucuran di kepalanya dan
Sementara Liana yang sedang tertidur di sofa lain terbangun setelah mendengar suara yang berasal dari Hazel. Entah sedang melakukan apa, sehingga Liana yang penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya itu langsung melihatnya dan tebak apa yang sedang Hazel lakukan. Dan ya, beruntung Hazel masih bisa disadarkan dan dilarikan ke rumah sakit sehingga hal itu membuat Nadine sangat khawatir dan menanyakan apa yang terjadi padanya kepada Liana. Takutnya Hazel mengalami depresi berat yang membuatnya ingin mengakhiri hidup seperti yang telah dilakukan Sophia 1 tahun lalu. We just can't leave her alone. We won't. Setelah keluar dari rumah sakit dan sudah terlihat agak baikan, Liana dan Nadine mengajak Hazel untuk mengobrol dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nadine yang selalu berpikiran rasional menganggap jika Hazel kemungkinan besar memiliki penyakit parasomnia atau perilaku tak biasa saat tidur seperti berjalan, berbicara, mengigau, mimpi buruk, atau bahkan berperilaku agresif yang berpotensi dapat mencelakai dirinya sendiri atau orang lain. I'm so sorry. For what? For what you saw. It was so terrible. Mendengar perkataan Nadine yang seolah menuduhnya ingin melakukan bundir, Hazel tentu langsung menyangkanya karena ia merasa tak ada sedikit pun niatan untuk melakukan hal itu. Sehingga tak lama, Liana kemudian memperkuat pernyataan Hazel karena dulu ia percaya jika Sophia juga tak mungkin melakukan hal itu pada dirinya sendiri. Sophia wouldn't have done that to herself either. Okay, Liana, just stop. Karena Liana malah mendukung pernyataan Hazel, Nadine tentu sangat kecewa dan marah sampai langsung pergi dari sana. Di tengah perdebatan antara Liana dan Nadine, si pemilik bangunan tiba-tiba menelpon untuk menindaklanjuti laporan Liana setelah kejadian yang menimpa Hazel, di mana ia akan mencoba memeriksa rekaman CCTV dan akan segera menghubungi Liana jika menemukan sesuatu. Okay, thank you. I will help you move Sophia's things into storage. Thank you for your endless wisdom. I'm gonna go to bed. Tepat di tengah malam ketika semua orang sudah tertidur, Hazel mendengar suara tangisan yang berasal dari ruang tamu yang ketika ia melihatnya, ternyata itu berasal dari Liana yang sedang menangis terseduh-seduh karena teringat dengan kematian Sophia saudaranya, di mana ia sangat yakin jika di bangunan itu ada yang tidak beres sehingga membuat Sophia dan Hazel mengalami hal yang di luar nalar manusia. There's something wrong in that building. I'm okay. Ketika Liana sedang berada di toilet dan Hazel malah ketiduran di sofa, Hazel tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dari arah dapur. Sempat mengira itu Liana, Hazel lantas melihatnya sendiri dan betapa terkejutnya Hazel saat melihat Nadine sedang menyayat kakinya sendiri, sehingga inilah yang terjadi. Ya, karena tak bisa mengejar Hazel yang berlari keluar, Nadine kemudian menjatuhkan pisau yang dibawanya dan malah pergi ke wastafel sehingga... Karena kejadian tersebut, Nadine harus kehilangan jari manisnya yang indah. Ia yang sedari awal tak percaya dengan perkataan Hazel dan Liana, kali ini merasakannya sendiri. Sehingga tanpa berpikir panjang lagi, mereka memutuskan untuk meminta bantuan pada Peter atau mantan kekasih Liana yang memiliki sedikit pengetahuan terhadap hal-hal gaib seperti ini. You know who might be able to help? Keesokan harinya, Peter tiba di rumah Nadine dan sempat berbincang sedikit dengan Liana. Karena sudah lama tak bertemu, ia sangat prihatin dengan apa yang menimpa mereka bertiga akhir-akhir ini. Sehingga setelah apa yang diceritakan Liana kemarin di telepon, Peter pun melakukan riset terkait gedung studio tersebut dan menemukan fakta-fakta yang cukup mengerikan. Leon, if I had known where your sister's loft was, I would have done everything I could to stop you from going back. Peter menjelaskan jika dahulu gedung tersebut merupakan pabrik pembuatan manekin, tapi sekitar tahun 50-an, gedung tersebut diambil alih oleh keluarga Bernard dan dijadikan studio foto oleh seorang fotografer profesional bernama Jack, seperti yang kita lihat di awal film tadi. Operated by photographer Jack Bernard. Berselang 5 tahun, seorang model katalog cantik bernama Ruth Calvert menghilang setelah pemotretan terakhirnya bersama Jack. Entah apa yang terjadi, namun polisi sudah menemukan mayatnya berada di tempat sampah tanpa kepala. Decapitated.
Tak hanya itu, pada tahun 1964 seorang foto model bernama Mindy Jane Skin kembali hilang dan naasnya ia ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi kedua tangannya sudah terpotong. Terakhir, model bernama Carol ikut menghilang dan kembali ditemukan dengan kondisi tewas, namun kali ini kedua kakinya yang sudah tidak ada. Bernard became a suspect but was never charged for the murders. Dengan semua penemuan mayat tersebut, Jack pernah dijadikan tersangka utama, namun karena polisi tak menemukan bukti apapun, Jack tak pernah dituntut sama sekali dan terus berkeliaran dengan bebas. Hingga pada tahun 99, semua terungkap jika dalang dibalik semua itu adalah Jack. Terbukti setelah DNA-nya dikaitkan dengan ketiga model. Belum sempat merasakan jeruji besi, Jack ditemukan sudah tewas karena bundir di studio fotonya atau bangunan yang saat ini Liana jadikan studio fashion. I believe what is happening to you and what maybe happened with Sophia might be correlated with Bernard. Peter meyakini jika semua yang telah terjadi pada Liana, Hazel, dan Nadine itu ada hubungannya dengan Jack yang mungkin arwahnya masih mencari mangsa lain, sehingga karena hal itu Peter akan berusaha membantu agar mereka bertiga bisa lolos dari kejaran arwah atau hantu tersebut. We're obviously not safer anywhere else. No way in hell I'm going back. Malam harinya Peter bersama para gadis langsung pergi ke studio untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya para gadis sedikit tak percaya jika Peter bisa menangani semua ini. Namun karena tak ada siapapun lagi yang bisa mereka mintai tolong, maka mereka harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Peter. Setelah Peter menemukan kapak yang disinyalir milik Jack, Nadine sangat terkejut ketika melihat sensor mendeteksi beberapa orang sedang mengelilingi mobil yang ditumpangi oleh mereka. Ia sangat heran karena di luar tak ada siapapun kecuali Peter yang sedang membawa kapak temuannya. We're good to go. Tak lama, Peter membawa para gadis masuk ke dalam studio, masih membawa alat yang dipercaya dapat mendeteksi roh. Peter dan semua orang sangat terkejut ketika melihat darah berceceran, serta manekin yang ada di sana tubuhnya berserakan di lantai. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata alat pendeteksi yang dibawanya bereaksi pada manekin tersebut. Karena sudah mengetahui sumber roh itu berasal dari manekin tersebut, Peter menyusun kembali bagian-bagian tubuhnya menjadi satu dan berusaha berkomunikasi dengannya. Namun setelah lama mencoba, Liana yang saat itu sedang membereskan getih dan mengumpulkan sampah, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dan seperti ada yang sedang memotret di parkiran. Go in the back room. Now. Mengetahui hal itu, Peter langsung memeriksanya serta mengajak roh tersebut berkomunikasi, namun hal itu tak berguna karena alat yang dipakainya seketika rusak sehingga... What happened? Melihat Peter sangat panik, Liana dan yang lainnya begitu heran dengan apa yang sedang terjadi. Peter kemudian membuat sebuah lingkaran di tengah ruangan menggunakan garam yang dibawanya dan memerintahkan para gadis masuk ke dalam lingkaran yang berfungsi sebagai batas penghalang. Inside the circle. Dan betapa terkejutnya mereka ketika manekin tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, sehingga Peter langsung merapikannya kembali dan membawanya ke dalam lingkaran bersama para gadis. Dan inilah yang dilakukan Peter selanjutnya. Princeps, gloriosisme, celestis, military. Adversus mundi rectornis and ebrarum harum. In auxilium hominum. Oh, thank you, Lord Almighty God. Declare yourself. Who are you? Did it work? Selesai membacakan sebuah mantra, Peter berusaha untuk menghancurkan manekin tersebut dan berniat akan membakarnya. Dan betapa terkejutnya Peter ketika melihat ada tulang belulang manusia di dalam manekin tersebut. Hal itu membuat mereka semua sangat panik, terutama para gadis yang berniat untuk meninggalkan studio tanpa sadar jika Liana sudah dirasuki oleh roh jahat. Melihat Liana membabi buta menggunakan kapak yang dipegangnya, Hazel dan Nadine tiba-tiba melihat mesin jahit milik Sophia menyala dengan sendirinya. Entah kebetulan atau roh Sophia mencoba membantu, Hazel langsung membawa jarum yang ada di sana dan...
Ya, setelah Liana kembali sadar berkat Hazel menusuknya dengan jarum, Liana sangat histeris karena tidak percaya dengan apa yang telah ia perbuat pada Peter, di mana setelah Nadine dan Hazel membawa Liana pergi dari studio tersebut, roh para model yang menjadikan korban Jack dulu berdatangan dan melihat potongan tubuhnya yang berada di dalam manekin berserakan begitu saja. Dan dari kejadian itu kita tahu bahwa Jack membuat manekin tersebut dari potongan tubuh model-modelnya dan dirahasiakan oleh generasi-generasinya. Dan kalian ingat, pria berkepala pelontos pemilik bangunan, ternyata ia mewarisi sifat kakek buyutnya yaitu Jack. Namun dengan cara membuat semua orang yang menyewa bangunan tersebut masuk dalam teror dan menceritakan semua kejadian itu dalam bentuk tulisan. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian mengerikan tersebut, Liana bersama dengan kedua sahabatnya dan tak ketinggalan dengan Peter yang ternyata masih bisa selamat setelah mendapat luka yang sangat serius mengunjungi pemakaman Sophia untuk berziarah, sekaligus menyimpan boneka kecil pemberian nenek Sophia dan Liana waktu kecil. Tamat ending yang sangat membagongkan.